Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Malik dengan NPM 201100200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu buku dari penulis William Endan dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua. Saya akan membahas bab ke-7 subbab pertama. Berikut videonya. Rekomendasi aksi-aksi kebijakan. Tujuan bab ini adalah menjawab pertanyaan penting dengan membahas prosedur rekomendasi yang bersifat analitik. Pertama-tama, mengulas hakikat dan peran rekomendasi dalam analisis kebijakan. Kedua, kita membandingkan dan mengkontraskan dua pendekatan utama terhadap rekomendasi, analisis untung rugi dan analisis efektivitas biaya. Terakhir, kita mengulas metode-metode dan teknik-teknik yang memungkinkan kita untuk menggunakan pendekatan-pendekatan ini. Rekomendasi dalam analisis kebijakan. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan, khusus diperlukan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannya berbagai alternatif tindakan. Sementara itu, membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik dan mengapa. Oleh karenanya, prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi terkait erat dengan persoalan etika dan moral. Rekomendasi dan advokasi ganda. Pernyataan advokatif mempunyai sejumlah karakteristik khusus. Yang pertama, dapat ditindaklanjuti. Pernyataan advokatif memusatkan pada tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Meskipun pernyataan advokatif mensyaratkan informasi sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi dan apa yang bernilai, pernyataan seperti itu berada di luar pernyataan fakta dan nilai, dan mengandung argumen mengenai tindakan tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai-nilai, dan kesempatan untuk perbaikan. Kedua, ada prospektif. Pernyataan advokatif bersifat prospektif karena pernyataan tersebut dibuat sebelum dilakukannya tindakan. Ketiga, muatan nilai. Pernyataan advokatif tergantung pada fakta dan juga pada nilai. Untuk menyatakan bahwa alternatif kebijakan tertentu harus diadopsi memerlukan tidak hanya bahwa tindakan dan direkomendasikan akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang terprediksi, tetapi juga bahwa konsekuensi-konsekuensi yang terprediksi tersebut dinilai oleh individu-individu, kelompok-kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Keempat, secara etika kompleks. Nilai-nilai yang mendasari pernyataan advokatif secara etika kompleks. Nilai tertentu, sebagai contoh kesehatan, dapat dipahami sebagai nilai intrinsik maupun ekstrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang dilihat sebagai tujuan di dalam dirinya, sedangkan nilai ekstrinsik adalah nilai yang bernilai karena akan menghasilkan nilai-nilai lain. Gagasan mengenai advokasi ganda harus dipertentangkan secara tajam dengan pandangan bahwa fungsi analisis kebijakan adalah untuk mendukung posisi politik yang ditentukan oleh pengumpulan sebanyak mungkin informasi sesuai dengan kepentingan klien. Advokasi ganda merupakan pendekatan untuk melakukan perbandingan secara sistematis dan penilaian secara kritis terhadap sejumlah peluang pemecahan, bukan sebagai cara untuk mempertahankan suatu posisi atau pendapat secara membabi buta. Untuk jelasnya, para analis kadang-kadang sampai pada suatu satuan rekomendasi tertentu, tetapi hanya sesudah secara kritis menilai pros dan cons berbagai peluang pemecahan masalah. Model pilihan yang sederhana. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pilihan dapat dijelaskan sebagai sebuah proses penalaran yang meliputi 3 komponen yang saling berhubungan. Pertama, definisi masalah mengharuskan tindakan. Kedua, perbandingan konsekuensi dari 2 atau lebih alternatif untuk menyelesaikan masalah. Dan ketiga, rekomendasi alternatif yang akan dapat membuahkan hasil yang diinginkan, yaitu alternatif yang paling memuaskan sejumlah kebutuhan, nilai, atau kesempatan. Model sederhana ini mempunyai keuntungan dalam hal bahwa model ini
menekankan bahwa premis faktual dan premis nilai ada pada setiap situasi pilihan. Kelemahan dari model sederhana ini adalah bahwa model ini mengaburkan kompleksitas pilihan. Model pilihan yang kompleks. Masalah dengan pilihan kompleks ini adalah bahwa kita tidak dapat membuat rekomendasi yang memuaskan dengan cara mengkombinasikan nilai-nilai semua pelaku kebijakan pada seluruh aspek dalam sekali waktu. Situasi seperti ini, di mana tidak ada kemungkinan untuk mengurutkan alternatif secara konsisten sesuai dengan dua atau lebih atribut, dinamakan intransitif. Pilihan intransitif secara khusus mencakup banyak tujuan yang saling bertentangan dan harus dipertentangkan dengan situasi pilihan transitif. Pilihan transitif adalah pilihan di mana alternatif-alternatif dapat diurutkan secara konsisten sesuai dengan satu atau lebih atribut. Jika A1 lebih baik dibanding A2 dalam kesatuan pilihan, dan A2 lebih baik dibanding A3 dalam satuan pilihan, maka A1 lebih baik dibanding A3 dalam satuan pilihan. Pilihan-pilihan transitif dapat disusun dengan memberikan nilai-nilai kepada setiap alternatif, sehingga jika A1 lebih baik dibanding A2 dan A3, A1 diberi nilai yang lebih tinggi. Orang-orang membuat pilihan dituntut untuk memaksimalkan nilai dengan menyeleksi alternatif yang menghasilkan nilai yang terbesar. Jika rasionalitas kita artikan sebagai proses yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan argumen-argumen yang bernalar dalam membuat dan mempertahankan pernyataan-pernyataan advokatif, kita tidak hanya menemukan bahwa banyak pilihan adalah rasional, tetapi kita juga akan melihat bahwa sebagian besar adalah bersifat multirasional. Ini berarti bahwa terdapat dasar-dasar rasional ganda yang mendasari sebagian besar pilihan-pilihan kebijakan. Pertama, rasionalitas teknis. Rasionalitas teknis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi pembandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah-masalah publik secara efektif. Pilihan antara teknologi energi matahari dan energi nuklir merupakan contoh rasionalitas teknis. Kedua, rasionalitas ekonomis. Rasionalitas ekonomis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang membandingkan berbagai alternatif atas dasar kemampuannya untuk menemukan pemecahan masalah publik yang efisien. Pilihan menyangkut perbandingan alternatif sistem perawatan medis dari segi biaya dan manfaatnya terhadap masyarakat dapat dikarakteristikkan sebagai rasionalitas ekonomi. Ketiga, rasionalitas legal. Rasionalitas legal merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan alternatif menurut kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara sebelumnya. Keempat, rasionalitas sosial. Rasionalitas sosial merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan alternatif menurut kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan institusi-institusi sosial yang bernilai. Kelima, rasionalitas substansif. Rasionalitas substantif merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan berbagai bentuk rasionalitas teknis, ekonomis, legal, dan sosial, dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling layak di bawah kondisi yang ada. Sebagai contoh, banyak isu kebijakan informasi pemerintah meliputi pertanyaan mengenai kegunaan teknologi komputer baru, untung dan ruginya bagi masyarakat, implikasi legalnya untuk hak-hak privasi, dan konsistensinya dengan lembaga-lembaga demokratis. Teori rasional komprehensif. Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas tersebut adalah bahwa semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Namun, bentuk-bentuk rasionalitas tersebut, teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif, sulit untuk terrealisir secara penuh dalam kebanyakan situasi pembuatan kebijakan. Dalam kenyataannya,
agar menjadi rasional dan pada saat yang sama komprehensif. Suatu pilihan harus memenuhi kondisi seperti berikut ini. 1. Pembuat keputusan individual atau kolektif harus mengidentifikasi masalah kebijakan yang diterima secara konsensus oleh semua pelaku kebijakan yang relevan. Kedua, pembuat keputusan individual atau kolektif harus mendefinisikan dan mengurutkan secara konsisten tujuan dan sasaran yang pencapaiannya mencerminkan pemecahan masalah. Ketiga, pembuat keputusan individual atau kolektif harus mengidentifikasi semua pilihan kebijakan yang dapat memberi kontribusi terhadap pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran. Keempat, pembuat keputusan individual atau kolektif harus meramalkan semua konsekuensi yang akan dihasilkan oleh seleksi setiap alternatif. Kelima, pembuat keputusan individual atau kolektif harus membandingkan setiap pilihan dalam hal akibatnya terhadap pencapaian setiap tujuan dan sasaran. Keenam, pembuat keputusan individual atau kolektif harus memilih alternatif yang memaksimalkan pencapaian tujuan. Teori inkremental terputus-putus. Terdapat beberapa kritik panjang terhadap teori pembuatan keputusan rasional komprehensif. Yang pertama, dikenal sebagai teori pembuatan keputusan inkremental terputus-putus. Berpendapat bahwa pilihan-pilihan kebijakan yang aktual jarang memenuhi persyaratan teori rasional komprehensif. Menurut teori inkremental, pada pembuat keputusan individu atau kolektif, 1. Mempertimbangkan hanya tujuan yang secara inkremental berbeda, yaitu dengan keadaan yang ada. Kedua, membatasi jumlah konsekuensi yang diramal dari setiap alternatif. Ketiga, membuat penyesuaian secara timbal balik dalam hal tujuan dan sasaran di satu pihak dan alternatif pada pihak lainnya. Keempat, secara terus-menerus menformulasikan kembali masalah dan karena itu tujuan, sasaran, dan alternatif sesuai dengan perolehan informasi-informasi baru. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi alternatif dan langkah-langkah yang berurutan. Sedemikian rupa sehingga pilihan-pilihan diubah secara terus-menerus sepanjang waktu, daripada dibuat pada satu titik waktu sebelum tindakan diambil. Keenam, secara terus-menerus memperbaiki masalah-masalah sosial yang ada, daripada menyelesaikan masalah secara tuntas pada titik waktu tertentu. Ketujuh, berbagi tanggung jawab untuk analisis dan evaluasi dengan banyak kelompok dalam masyarakat, sehingga proses pembuatan pilihan-pilihan kebijakan terbagi-bagi atau terputus-putus. Dalil kemustahilan Arrow. Kritik penting yang kedua terhadap teori komprehensif rasional dikenal sebagai dalil kemustahilan Arrow. Dalil ini dikembangkan oleh pemenang hadiah Nobel Kenneth Arrow, menunjukkan bahwa mustahil bagi pembuat keputusan dalam masyarakat demokratis untuk memenuhi kondisi teori rasional komprehensif. Salah satu kesimpulan Arrow adalah bahwa pilihan-pilihan individu tidak dapat diagregasikan melalui prosedur pengambilan suara terbanyak untuk menciptakan keputusan kolektif yang akan menghasilkan solusi tunggal yang terbaik bagi semua kelompok. Mustahilan menciptakan berdasarkan pilihan-pilihan individu yang diagregasikan. Suatu keputusan kolektif yang menggunakan preferensi transitif disebut sebagai paradoks pemilih. Rasionalitas yang terkungkung. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Simon mengembangkan sebuah teori rasionalitas yang terkungkung, yang menurut teori ini, pembuat keputusan menolak begitu saja usaha untuk menjadi rasional dan pada saat yang sama komprehensif. Sementara pilihan-pilihan bersifat rasional, pilihan tersebut dikungkung oleh keadaan praktis di dalam mana pilihan tersebut dibuat. Simon berpendapat, tidak mungkin perilaku individu secara sendiri mencapai suatu tingkat rasionalitas yang tinggi. Jumlah alternatif yang harus dicari sedemikian banyaknya. Informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif ini sedemikian besarnya sehingga sekedar mendekati rasionalitas
yang objektif pun sulit untuk dicapai. Formulasi ini menegaskan adanya keungkungan atau keterbatasan pilihan rasionalitas yang komprehensif ketika mengambil keputusan berusaha untuk memaksimalkan nilai hasil. Berkebalikan dengan perilaku memaksimalkan ini, Simon mengajukan konsep perilaku yang memuaskan. Perilaku yang memuaskan menunjuk pada tindakan memilih di mana pengambil keputusan berusaha mengidentifikasi rangkaian tindakan yang cukup bagus, di mana kombinasi antara kepuasan dan kecukupan menghasilkan suatu pilihan yang memuaskan. Dengan kata lain, pengambil keputusan tidak perlu memperhatikan seluruh alternatif yang begitu banyak yang pada dasarnya dapat menghasilkan kenaikan manfaat tindakan. Pembuat keputusan hanya perlu memperhatikan alternatif-alternatif yang paling terbukti akan menghasilkan suatu kenaikan manfaat yang dapat diterima. Rasionalitas sebagai maksimisasi yang terbatas. Teori rasionalitas yang terkungkung, dan bersamaan dengan itu konsep perilaku yang memuaskan, menekankan terbatasnya pilihan rasional yang komprehensif. Namun demikian, teori Simon ini, meskipun merupakan tantangan terhadap teori pengambilan keputusan yang komprehensif rasional, bukanlah merupakan argumen atau pembenaran dari perilaku non-rasional atau irasional. Dalam kenyataannya, perilaku memuaskan dapat sepenuhnya rasional, jika yang kita maksud rasional adalah proses mempekerjakan akal dalam membuat pilihan-pilihan yang memperhitungkan biaya pencarian informasi. Jadi, perilaku semacam itu dapat didefinisikan sebagai pilihan yang masuk akal, yang berusaha memaksimalkan keluaran, dan bersamaan dengan itu, menyadari keterbatasan yang didesakan oleh biaya pencarian informasi yang tinggi. Penelusuran campuran. Perspektif terakhir mengenai isu pilihan rasional adalah apa yang diberikan oleh sosiolog Amitai Etzioni. Etzioni telah menawarkan suatu strategi penelusuran campuran sebagai alternatif dari pandangan rasionalitas komprehensif dan pandangan-pandangan lain yang berlawanan, termasuk inkrementalisme yang terputus-putus dan rasionalitas yang terkungkung. Di samping menerima kritik tentang teori pengambilan keputusan rasional komprehensif, Etzioni dan kawan-kawan juga menunjukkan keterbatasan dari teori inkremental. Inkrementalisme misalnya memiliki orientasi yang konservatif dan status quo, sehingga sulit untuk menerima perlunya kreativitas dan inovasi dalam pengambilan keputusan. Inkrementalisme juga berpandangan bahwa kebanyakan pilihan kebijakan akan dibuat oleh kepentingan-kepentingan yang paling berkuasa, di mana masyarakat. Karena kepentingan-kepentingan inilah yang paling banyak memperoleh manfaat dari kebijakan-kebijakan yang sedikit mungkin berbeda dengan situasi status quo. Rasionalitas erotetik. Prinsip utama dari rasionalitas erotetik telah dinyatakan secara singkat dan tepat oleh Albert dalam kritiknya tentang penggunaan analisis biaya manfaat dalam konteks peradilan. Ketidaktahuan adalah sine qua non dari rasionalitas. Dalam banyak kasus penting, analis sama sekali tidak tahu hubungan antara kebijakan, hasil kebijakan, dan nilai-nilai apa yang harus dipakai untuk mengkaji hasil-hasil tersebut. Kesenjangan pengetahuan ini menuntut pengakuan yang jujur tentang ketidaktahuan sebagai prasyarat untuk memulai proses bertanya dan menjawab. Suatu proses yang di dalamnya suatu metodologi ampliatif menghasilkan jawaban yang optimal, rasional terhadap pertanyaan yang melebihi pengalaman tambahan dan berlari lebih cepat dari pencapaian informasi yang telah tersedia pada kita. Kriteria untuk rekomendasi kebijakan. Pertama, efektivitas. Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
Efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Kedua, efisiensi. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Ketiga, ada kecukupan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dari hasil yang diharapkan. Keempat, kesamaan. Erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kelima, responsivitas. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keenam, adanya ketepatan. Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.